satu lagi Ustaz dari Ukhti Nurma sama di Indralaya juga, apakah amalan terbaik di bulan Ramadan menurut Ustaz? Baik ya. Nah, ini yang menarik juga ini amalan terbaik di bulan Ramadan ya. Sangat luar biasanya bulan Ramadan ini adalah peluang di mana kita umat Islam memperbanyak amalan. Memperbanyak amalan. Saya katakan begini. Umur kita ini umat Rasulullah itu disinyalir oleh Rasulullah hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit kata Nabi yang melampaui angka tersebut. Artinya jika dibandingkan dengan kualitas kuantitas amal kita, tentu sangat sedikit sebenarnya amal kita ini. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan segala amal baik yang sifatnya kebaikan, yang sifatnya mengundang pahala Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan. Nah, kalau ditanya tingkatan-tingkatannya mana yang lebih baik, mana lebih baik, maka kita bisa spesifikasikan begini. Yang pertama tentu menjalankan ibadah wajibnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah di malam harinya, qiyam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan, menghidupkan malam Ramadan dengan salat qiyam Ramadan atau kita kenal dengan istilah salat tarawih, maka itu menjadi peluang Allah menghapuskan dosa-dosanya dosa-dosanya di masa lalu. Artinya apa? Ini motivasi kuat dari Rasulullah. Setelah ibadah puasa, berarti amalan yang jangan sampai kita tinggalkan yang termasuk afdal adalah salat tarawih. Nah, sekarang yang harus dipahami begini. Kadang sebagian kita masih mengatakan tarawih itu ke masjid. Misalnya dia lagi ada aktivitas, dak ke masjid malam ini, dak tarawih. Jangan. Jadi ke masjid itu adalah bagian syiar kita, bagian dari kita memakmurkan masjid. Tapi suatu hari mungkin kita ada kesibukan sehingga tidak bisa tarawih ke masjid, tarawihnya tetap dikerjakan di rumah. Sehingga malam hari tersebut tidak kita kosongkan dari sholat tarawih. Ini amalan afdalnya. Kemudian yang ketiga adalah banyak sedekah. Banyak sedekah. Dalam satu riwayat disebutkan hadis Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, kalau saya membuat program begini. Setiap hari Ramadan kita itu ada checklistnya masing-masing. Nah, amalan yang kita lakukan hari ini ya checklist hari ini. Makanya harus ada semua. Puasa checklist ada, tarawih ada, sedekah ada. Nah, jangan sampai hari ini cuman puasa tapi sedekahnya kosong. Nah, nanti ada alasan, kemarin kan sudah sedekah cukuplah. Nah, itu sedekah kemarin. Yang sedekah hari ini kosong berarti dia. Oleh karena itu amalan sedekah ini betul-betul kita jaga, kita adakan setiap hari. Sambil sholat tarawih jangan lupa bawa duit, masukkan kotak infak. Jangan kotak infak lewat tersenyum. Pas ditanya kawan sebelah, apa senyum? Sedekah. Jadi senyumnya sedekah aja. Pening pengurus masjid. Pas dibuka senyum kalau. Ada isinya. Kemudian apalagi memberi makan buka puasa. Ini cara kita mendobelkan pahala puasa kita. Siapa yang memberi manfaat toroso iman, siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa seperti pahala orang tersebut sempurna tanpa menguranginya. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, tidak semua kita bisa ngasih makan orang buka puasa, enggak semua kita punya kelebihan makanan. Kata Rasulullah, jangan dipikirkan porsi yang besar-besar. Walaupun hanya segelas air, walaupun hanya segelas susu, walaupun hanya sebutir kurma, itu sudah mendapatkan pahala yang sedemikian besarnya. Ini amalan terbaik juga. Jadi sholat tarawih, kemudian sedekah, kemudian juga memberi makan buka puasa. Nah, yang berikutnya adalah akrab dengan masjid. Akrab dengan masjid. Kita 11 bulan mungkin jarang ke masjid. Ya, ini saya secara umum saja. Kadang-kadang kita ini malu. Kita tahu masjid itu rumah Allah. Ya, giliran ke rumah manusia bukan main kita senangnya. Berkunjung ke rumah si fulan, berkunjung ke rumah si fulan. Giliran berkunjung ke rumah Allah, tidak terkunjung-kunjung. Nah, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita terhadap rumah Allah pun jarang hadir. Jarang datang kita ke rumah Allah. Maka banyaklah ke masjid, sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki hadir. Ya, apalagi subuh, jangan habis sahur langsung tidur, tapi sholat subuh dulu. Sholat subuh berjamaah ke masjid ya. Kemudian setelah subuhnya jangan langsung pulang, bisa duduk berzikir, baca Al-Quran. Nah, jadi banyak-banyak ke masjid. Apalagi bisa i'tikaf, luar biasa. Kalau doa masuk masjid kan Allah maftahli abwaaba rahmatik. Nah, di bulan Ramadan ini tambah.
selesai doa Allah maftahli abwaaba rahmatik, tambah juga niat aku i'tikaf. Nah, walaupun nanti hanya sebentar, tapi kita beroleh niatan i'tikaf di situ. Nah, kemudian amalan lainnya adalah memperbanyak baca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Maka kalau ini adalah momentumnya, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Justru ini bulan Al-Quran, kita malah nggak pernah baca Al-Quran. Bila perlu targetnya khatam, ya. Yang sudah biasa khatam jangan hanya sekali khatam, tapi dobelkan khatam. Kita harapkan nanti pada hari kiamat setiap huruf dari Al-Quran itu menjadi saksi atas diri kita. Ya Allah, si fulan pernah membaca aku. Ya Allah, fulan pernah membaca aku. Dia bersaksi atas kebaikan diri kita. Nah, itu kalau kita pernah khatam Al-Quran. Tapi kalau tidak pernah khatam, nanti ada surat yang ditanya. Surat Al-Baqarah misalnya. Apa kesaksianmu untuk si fulan? Ya Allah, dia tidak pernah baca aku, ya Allah. Dia baca surat pendek terus. Nah, akhirnya apa? Kurang kesaksian kebaikan kita. Nah, kemudian saya sampaikan juga, cara mencari pahala yang paling mudah dan gratis, ringan, itu baca Al-Quran. Tanpa harus kemana-mana, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, dan tanpa harus mengeluarkan banyak usaha, cukup duduk, ya, buka Al-Quran dalam kondisi berwudu, maka setiap harfnya bernilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifu harf, wal lamu harf, wa mim harf. Baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Apalagi kalau kita sampai mengkhatamkan tadi, betapa banyak kebaikan yang kita peroleh dari tilawah Al-Quran. Iya, jadi itu dia ya Opti 93,6 FM terkait dengan amalan terbaik di bulan Ramadan. Jadi segala amalan itu pasti yang terbaik. Namun kita lihat lagi porsinya masing-masing, dan juga apalagi tadi yang terakhir adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran, betul. Satu huruf saja mendatangkan 10 kebaikan. Ya. Apalagi kita mengkhatamkan Al-Quran. Dan Opti 93,6 FM mungkin ada kata-kata close